saya itu 1-2 tahun ini paham banget permainan di KPI dan KPI di daerah. Paham sekali. Iya, main-main catur macam-macam maksudnya gitu. Kayak catur gitu. Ada yang wajah malaikat tapi penjahat. Ada yang sebaliknya. Saya paham sekali. Mungkin kalau ini Dewan Kehormatan berani membuka ini, Dewan Kehormatan udah buka, udah kasih ke KPI sekarang. Tapi persoalannya KPI sekarang hari ini demisioner loh. Oh besok ya? Besok demisioner. Saya bilang, saya WAID, berani nggak Anda pleno? Ya gimana pada kabur semua, yang satu ke sini, yang satu ke sini, nggak tanggung jawab. Saya bilang gitu. Sejak setahun yang lalu, saya sangat kritis sama KPI yang ini. Saya sama Pak Jono bilang, saya buka di sini. Saya bilang ampun deh KPI yang sekarang, saya nggak rekomendin satupun untuk masuk di KPI yang baru ini. Fakta itu, tanya Pak Jono. Dan kita harus melihat itu hitam putih, bahwa yang pure melanggar hukum ya harus out, bahwa yang pure tidak melanggar hukum ya kita harus fair. Saya berharap di Dewan Kehormatan rekomendasinya ditindaklanjuti oleh Mas Stefano Italiano ini. Dewan Kehormatan ada 5 orang loh, sesuai dengan undang-undang. 2 perwakilan dari DPR, 1 perwakilan dari masyarakat, 1 perwakilan dari pemerintah. Udah 5 ya. Pak Ecip salah satunya. Tanya ke Pak Ecip. Pak Ecip sampai investigasi sendiri. Pak Ecip kalau nggak percaya Anda investigasi sendiri. Email nyasar banyak, KPI di daerah yang minta ini, minta banyak itu. Mas gitu. Moderator izin, Mas Yani bersedia nggak membuka data ini? Loh, Kita buka sama-sama. Dewan Kehormatan. Enggak. Saya sudah mengatakan enggak. Kenapa? Enggak, saya sudah menyerahkan ini ke Dewan Kehormatan. Saya tidak menyerahkan saya bilang kepada Dewan Kehormatan, data ini kurang cukup. Versi saya kurang cukup kalau Anda tidak investigasi sendiri. Saya bilang gitu. Kalau Anda investigasi sendiri dan itu meyakinkan, ya silahkan tindak lanjuti. Nah, saya mendengar Mbak Dina, saya mendengar, boleh cek, saya mendengar data ini sudah sangat valid dan sudah terverifikasi. Bahkan ada 4 atau 5 pihak yang membenarkan. Artinya, ini saya belum tahu datanya semacam apa, cuma saya baru dapat kabar bahwa ini adalah, ya itu KPI yang sekarang seperti itu, gitu loh. Ya saya bilang, ya Anda buka dong, biar jadi warning bagi KPI ke depannya, buat tidak main-main. Saya kira ini adalah masalah integritas yang betul-betul harus menjadi concern bagi kita, gitu. Ini bukan persoalan siapa, apa dan bagaimana, ini nggak peduli loh. Lah ini dia mau demisioner kok hari ini, apakah ini salahnya? Nggak, bukan begitu. Tetapi ini adalah impactnya yang saya lihat. Impact daripada ini itu harus berdampak kepada KPI yang sekarang. Mereka nggak main-main gitu loh. Mereka on the track apapun, misalkan soal teguran, izin dan lain bagaimanapun. Iya lihat undang-undang. Kalau misalkan undang-undangnya nggak boleh ya jangan diterabas. Kalau misalkan undang-undangnya misalkan oke ya oke, artinya on the rule, on the track, artinya ngelihat by the rule aja, seperti ini boleh apa enggak. Ya semuanya, misalkan soal teguran tadi, saya bilang gitu, teguran itu adalah yang terakhir. Tetapi bukan berarti ketika itu udah terjadi di televisi kemudian nggak ditegur, bukan begitu. Tetapi ada proses komunikasi dulu, bahwa sama seperti saya dengan Mbak Nina dulu, dengan Eski dulu. Mbak Nina, kalau begini ini bagaimana nih? Ini bagaimana? Sebelum tayang loh itu, betul nggak Mbak Nina? Sebelum tayang loh saya komunikasi, betul nggak? Boleh nggak ini? Boleh nggak ini? Seperti itu. Artinya kita memiliki bahan bahwa ini do and done-nya seperti itu. Nah, teman-teman di industri televisi itu, ya di industri televisi itu banyak juga yang betul-betul yang saya paham itu di IJTI itu memiliki anggota 2.500 pure terverifikasi, bukunya ada. Dan mereka itu betul hampir semua semangatnya itu ingin membuat penyiaran kita lebih baik. Soal Nielsen, nggak pernah ada ngutang-ngutik dari KPI ini. Kami mengatakan bahwa ya Nielsen harus out dari sini.
Maaf loh, kami mengatakan seperti itu. Ada yang mendukung? Nggak ada yang mendukung.